Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Afifa Channel rahimakumullah, dimanapun sahabat berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kesempatan ini, kami akan membahas sebuah kisah inspiratif yang insya Allah dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bernama Tumadar binti Amr bin Shuraid bin Usayyah As-Sulamiyah, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Al-Kansah. Ia merupakan wanita berperas cantik, beradab mulia, dan sangat fasih berkata-kata. Kemampuan Al-Kansah dalam merangkai kata-kata menjadi puisi sangatlah mengagumkan. Semua orang mengetahui kedudukan dan keahliannya yang luar biasa dalam berpuisi. Bahkan, semua sastrawan sepakat bahwa tidak ada wanita yang memiliki kekuatan puisi yang lebih hebat dari Al-Kansah, baik di masa lalu maupun di masa berikutnya. Al-Kansah radhiyallahu anha memulai membaca puisi sejak usianya masih sangat muda. Dulunya puisi yang ia baca hanya terdiri 2-3 baris. Namun setelah saudaranya Sakhar meninggal dunia, kesedihannya pun mendorong talenta untuk membacakan puisi yang lebih panjang. Dari sejak itulah Al-Kansah sering kali membacakan puisi yang panjang dan emosional. Sebaik-baik kisah tentang keridhaan seorang ibu ada pada keluarga Al-Kansah binti Amr, sosok sahabiyah yang mempersembahkan keempat anaknya sebagai syuhada. Ia digelari ibunda para syuhada. Tiadalah anak-anaknya bersemangat menjemput syahid jika bukan karena didikan Kansah. Kansah terkenal dengan julukan ibunda para syuhada. Ia dilahirkan pada zaman jahiliyah dan tumbuh besar di tengah suku bangsa Arab mulia, yaitu Bani Mudar. Sehingga banyak sifat mulia yang terdapat dalam dirinya. Ia adalah seorang yang fasih, mulia, murah hati, tenang, pemberi, tegas, tak kenal pura-pura, dan suka berterus terang. Selain keutamaan itu, ia pun pandai bersyair. Ia terkenal dengan syair-syairnya yang berisi kenangan kepada orang-orang tercinta yang telah tiada, terutama kepada kedua saudara lelakinya, yaitu Muawiyah dan Sakhar yang telah meninggal dunia. Kansah menikah dengan Rawaha bin Abdul Aziz As-Sulami. Dari pernikahan itu, ia mendapatkan 4 orang anak laki-laki. Melalui pembinaan dan pendidikan tangannya yang dingin, keempat anak lelakinya itu tumbuh menjadi pahlawan-pahlawan Islam yang terkenal. Dan Kansah sendiri terkenal sebagai ibu para syuhada. Hal itu dikarenakan dorongannya terhadap keempat anak lelakinya yang telah gugur sebagai syahid di medan perang Qadisiyah. Sebelum peperangan dimulai, terjadilah perdebatan sengit di rumah Kansah. Di antara keempat putranya saling berebut kesempatan mengenai siapakah yang akan ikut berperang melawan tentara Persia dan siapakah yang harus tinggal di rumah bersama ibunda mereka. Keempatnya saling menunjuk yang lain untuk tinggal di rumah. Masing-masing ingin turut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Rupanya perdebatan mereka itu terdengar oleh Kansah. Maka Kansah mengumpulkan keempat anaknya dan berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian memeluk agama ini tanpa paksaan. Kalian telah berhijrah dan kehendak kalian sendiri. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya kalian ini putra-putra dari seorang lelaki dan seorang perempuan yang sama. Tidak pantas bagiku untuk mengkhianati ayahmu,
atau membuat malu pamanmu, atau mencoreng arang di kening keluargamu. Kansa berhenti sebentar, kemudian melanjutkan. Jika kalian telah melihat perang, sing-singkanlah lengan baju dan berangkatlah. Majulah paling depan, niscaya kalian akan mendapatkan pahala di akhirat, negeri keabadian. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah kebenaran sejati. Maka berperanglah dan bertempurlah sampai mati. Wahai anakku, carilah maut, niscaya kalian dianugerahi hidup. Pemuda-pemuda itu pun keluar menuju medan perang. Mereka berjuang mati-matian melawan musuh, sehingga banyak yang tewas di tangan mereka. Akhirnya mereka pun satu persatu gugur sebagai syahid. Ketika Kansa mendengar kematian dan kesyahidan putra-putranya, sedikit pun ia tak merasa sedih. Bahkan ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan syahidnya putra-putraku. Semoga Allah segera memanggilku dan berkenan mempertemukanku dengan mereka dalam naungan rahmatnya yang luas. Dengan mati syahidnya keempat anak Al-Kansa, ia pun kemudian dijuluki dengan ibu dari para syuhada, sehingga yang dikenal hingga sekarang adalah Al-Kansa, penyair dan ibu para syuhada. Masya Allah. Semoga kisah tersebut bisa menambah keimanan kita dan semakin mengistiqomahkan kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala yang salah datangnya dari diri kami pribadi selaku hamba yang dhaif serta gangguan dari setan la'natullah alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.